Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam kena prank sama Jerome Powell ya. Semalam Jerome Powell speak di ininya tulis, ternyata dia speaknya cuma pembukaan, beri kata sambutan aja ya. Dikirain ada speak apa, ternyata cuma pembukaan aja, beri kata sambutan, udah itu bye-bye. Dia prank kita juga kali ini ya. Kayaknya lagi irit ngomong dia, mungkin menghindar dia. Anyway, kita lihatlah. Jadi kemarin pikir Jerome Powell speak, sempet koreksi kecil, rada merah tipis ya, tapi terus ya balik lagi lah ke atas ya. Kadang market ya begitulah. Ini anyway, kita lihat. By the way, ini sekarang market cap di, saya buat video, masih naik 1,5% ya, di 3,95 triliun. Volume turun dikit, nggak sampai 1%, 0,7%, yaitu di 207 billion, 207,9, hampir let's say 208 lah, 208 billion, masih bagus. BTC DOM juga mantap ya, 59,9. Fear and Greed naik balik di posisi Greed 70, dan altcoin seasonnya juga bagus di 54/100 ya. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 118.651, Ethereum di 3.724, XRP $3.49. BNB slow but sure dia hijau ya, udah hampir $800 ini, $796 ya. Solana $201, mantap. Cardano 88 sen, Stellar 46 sen, Habar 26 sen. Kok tolong bahas Habar jalan terus, Hedera Hexagraph ya. Habar ini terus koin Ambrik ya, dia progres terus ya, dan banyak kerjasama institusi. Aman lah, koin Ambrik juga dia kemarin itu kan lumayan juga dia naik. Avax sideways di kemarin nggak kuat dia di 26 ke atas, nggak kuat, dia harus, aku kemarin berharap dia bisa tembus 2688. Kalau dia tembus next 2750 gitu kan, nah masih nggak kuat, dia drop balik. Sempet tadi pagi ke 24 something sebentar, terus akhirnya balik menjelang 22 jam sebelum nutup daily candle, dia udah balik lagi ke 25 something. Jadi posisi bagus sih ya.
masih ini habis naik gini dia stay sideways bentar, ke bawah bentar, nanti mungkin ya untuk manjat ke atas lagi kayaknya. Pound coin agak hijau tipis, $3.24. Polkadot hijau tipis, nggak ada banyak kok bahas Pol, padahal udah sering saya bahas Polygon ya. Polygon Anda yang sangkut udah saya bilang, koin L2 udah banyak. Polygon dulu ya anak emasnya si Vitalik, waktu itu belum berapa banyak L2 juga ya. Jadi Vitalik andalkan Polygon juga. Waktu itu juga di 2001 Ethereum masih posisi proof of work ya, masih fee-nya gede, lambat, lelet, jadi butuh L2 saat itu. Makanya dia ya baik-baikin si devnya Polygon lah, Sandeep Wall ya, anak angkat, sampai koin Shiba banyak dia hibahkan ke jadi waktu itu ya anak emas ya kan. Tapi ya kawan ini mungkin kabarnya lagi kere si Sandeep ini sekarang ya. Banyak orang kan gitu, pas ini tiba-tiba kelihatan kayak sukses, tiba-tiba duit gampang, wah lepas kontrol, lepas diri, mungkin nggak ngerti manage kan. Akhirnya ya sekarang kayaknya kasnya juga tipis. Belum lagi L2 udah begitu banyak dan Ethereum udah bukan POW lagi, proof of work, tapi udah POS, proof of stake. Fee-nya udah lebih turun lagi, begitu banyak saingan koin L2. Jadi total siklus ini siklus tahun lalu aja udah mandek-mandek, naiknya susah tuh, sampai kita organisir suruh ini kan serang dia punya Telegram. Waktu itu masih naik lah ya, karena ada dukungan dari Vitalik Ethereum. Ini total Vitalik cuekin dia juga, udah nggak gubris. Makanya Polygon ini udah nggak gimana lagi, apalagi koin India kan. Dulu bagus, sebenarnya teknologinya bagus gitu, tapi ya gitu, semua itu ada masanya. Dan ini juga bisnis kan, si Vitalik mana saat itu butuh ya dia baikin, begitu udah nggak ini ya udah masing-masing udah nggak jadi anak emasnya si ini, dia nggak jadi anak emasnya Vitalik lagi si Sandeep. Jadi makanya Polygon stuck di situ-situ terus ya. Jadi kalau saya sih dari setengah tahun lalu lah ada yang sangkut Pol, tanya, saya udah sarankan waktu itu switch ke coin reserve. Banyak lah beberapa coin yang sangkut, waktu itu saya rekomen switch ke coin reserve. Kalau dia dengar, dia terima masukan, ya hari ini dia kepalanya ringan, nggak berat. Tapi kalau yang masih bekeras hol, hari ini tambah mumet. Ya pilihan lah masing-masing, rezeki juga masing-masing kan. Saya udah berikan masukan, itu aja. Kemarin gua dapat lumayan tebel loh, nggak nyangka dolar malah melemah ya kan, saunya hijau tebel loh, mantap. Setelah saya TP lumayan dapat, saya biarkan 30% profit, jadi belemak tebal, dia drop lagi, ya syukurlah. Ternyata hari sebelumnya nggak dapat yang tebal, hari nextnya dapat yang tebal juga, lumayan. Hari ini saya agak ragu, saya hari ini nggak masuk SAU, belum tahu nih dia mau kemana nih ya. Pengen long udah tanggung sih, kalau dia mau hijau tipis juga. Pengen short lagi nggak pengen gitu untuk SAU. Mungkin dia masih rada sideways, masih bermain di 34 something gitu. Nah hari ini
nggak trade saw sih, lihat dulu, kecuali ada momentum tiba-tiba dikocok gitu kan. Nah, mungkin di situ cari momentum. Kalau belum sih, hari ini belum masuk untuk saw ya. Dan kita lihatlah dolar agak drop semalam dan yen agak menguat balik. Menguat yen juga karena udah trade deal 15% dengan udah ada keputusan, tapi agak telat 15%, memang dikerjain juga si Isiba kan, karena dibilang nggak becus di trade deal, ditekan ini itu, dia kalah ini baru minggu kemarin ini election ya, kalah partainya si Isiba, tapi orang udah banyak kecewa si partai Jiminto ini ya, Liberal Democrat Party LDP ini. Udah orang nggak ini. Tapi yang agak parahnya yang menang yang nggak suka imigran. Nah, ini yang anak-anak Indo yang bertingkah ya, hati-hati kalian. Ini di Kongres suara yang anti imigran udah mulai menguat ini ya. Anak-anak Indo disuruh inilah jangan banyak bertingkah, sedikit lebih kawai, suruh mereka ya. Jangan bertingkah loh. Ini di Kongres peningkatan dari parti ini yang nggak suka imigran meningkat suara mereka ya. Jadi challenge juga gitu. Jadi untuk imigran kurang baik sih dengan mereka yang anti imigran, lebih posisi suaranya naik gitu. Nah, hari ini kalau event jam 8.30 New Housing Price Index, New Existing Home Sales. Existing Home Sales ini kalau lihat forecastnya agak turun ya, sebelumnya 40,3, ini 40,1. Tapi kita lihatlah yang malam nih market maker mau ambil event mana. Dia kalau crude oil inventory saya rasa kayaknya hijau. Existing home sales ya turun dikit mungkin ya. Jadi jam 1 20 years bond auction ini juga 4,9, sebelumnya ya 4,9%. Kalau perkiraan set bondnya turun juga ini ya. Ini bisa aja sebenarnya dolar masih bisa melemah hari ini kalau lihat ininya ya. Tapi kecuali kalau market maker buat anomali ya, kita nggak tahu, karena ini udah agak drop, udah di 97,1. Apakah nggak ditahan di 97-an? Saya rasa agak ditahan dolar di ini. Saya buat video posisi dolar indeks di hijau tipis market Asia ini ya. Tadi dia akan nutupnya di 97,1. Ini sekarang saya buat video 97,2. Hijau tipis sekali, nggak ada 0,1%, 0,08 ya. Jadi saya sih perkirakan mungkin ditahan di dolar indeksnya di kisaran 97. Dia nggak mau turunkan, dilemahkan ke 96 point something kayaknya. Kemarin itu sempat bentar minggu-minggu kemarin, tapi bentar udah balik lagi ke 97. Ada yang nahan juga di 97 gitu ya, 97,1. Tapi kalau lihat eventnya hari ini, sebenarnya dolar masih bisa melemah gitu ya. Dolar masih bisa melemah, tapi kecuali ada yang nahan, dibuat agak anomali market. Nah, ini makanya saya agak ragu. Mau long juga udah tanggung, udah lumayan naiknya ya. Dia tadi pagi nutup di 3437 ya. Terus ini agak koreksi dikit, tapi saya nggak masuk gitu. Lihat nanti lah, karena agak ragu gitu. Mungkin hari ini kalau nggak dikocok bandar, kalau dia ini ya mungkin
rada sideways dikit lah, antara hijau tipis atau merah tipis ya. Hari ini saw nggak masuk, agak ragu. Nah, kalau untuk yang mau scalping hari ini, tunggu ya, kita lihat. Kronos lumayan mulai hijaunya agak lumayan lagi nih ya, kayaknya masih bisa naik Kronos ya. Kalau yang pengen long masih bisa pantau, kayaknya masih bisa ya. Atau B-Tensor tahu juga bisa kalau yang pengen long ya. Itu dua, B-Tensor tahu sama Kronos kayaknya belum habis gas ya. Masih bisa hijaunya itu, masih. Kalau yang mau scalping boleh itu. Terus render juga boleh ya. Render ini biasanya ngikut Solana nih. Dia salah satu juga koin yang bagus di ekosistem Solana, salah satu yang dipantau juga ya. AI-nya ini naik kayaknya masih bisa nih. Render belum habis gas ya. Render kalau pengen long masih bisa. Ini saya buat video posisi $4.53, masih bisa naik dikit ya. Yang pengen scalping long juga boleh pantau itu render ya. Nah, kalau yang pengen short itu flare kayaknya mulai drop volumenya, mulai koreksi dulu flare ya. Sama Tesos, XTZ juga bisa pantau. Kalau yang pengen scalping short itu XTZ bisa dipantau ya. Kemarin dia udah naik lumayan di kisaran 50%-an itu. Ini kayaknya harusnya dia udah mulai koreksi nih ya. Untuk Tesos, XTZ itu Conflux CFX sebenarnya masih bisa drop tuh. Kemarin naik tinggi dia step by step dropnya ini. Itu juga masih bisa dipantau itu untuk short ya, Conflux itu. Jadi itu sih kalau yang mau scalping gitu ya. Kalau untuk swing, kemarin kalau ada yang masih ini STRK belum TP itu. Saya STRK Starnet belum saya TP, saya lihat dulu karena eventnya dia ada satu di tanggal 28, satu tanggal 30. Ini kan baru tanggal 23 gitu ya. Jadi kalau saya belum TP. Kemarin itu walaupun agak naik dikit, nggak saya TP, terus nih agak drop balik dikit ya, biarkan dulu. Ini masuk posisi di saya serok lagi kemarin. Padahal udah cuan, saya pikir ya lihat dia punya event tanggal 28 kok ya. Kalau memang dia nggak kuat naik, kayak nggak ada yang mau sorong ya udahlah, nanti baru lihatlah dalam beberapa hari. Ini kan baru tanggal 23 ya kan, nanti tanggal 26 lihat. Kalau belum gimana mau gerak ya nanti baru saya buat keputusan untuk Starnet itu. Jadi begitu aja video di hari ini ya. Semalam
cuma kena prank sama Mbak Jerome Powell. Dia lagi irit ngomong kayaknya, cuma pembukaan kata sambutan aja. Udah itu dasit dia lain anggota Fed yang ngomong gitu ya. Jadi nggak ada gimana ya. Untuk tarif beberapa lumayan dapat deal bagus. Filipina presidennya juga ketemu Trump juga good deal kayaknya. Dan Jepang udah deal 15%, makanya yen agak menguat dikit. Saham Nikkei naik kan juga, kalau nggak salah nanti dia punya Menteri Keuangan Scott Bessent juga mau dalam minggu ini kalau nggak salah datang ke Jepang juga, ke Osaka. Dia mau lihat itu Osaka Expo juga, kayaknya banyak deal bisnis juga situ. Jadi begitu aja, kita lihat ke depannya. Besok ada event penting juga ya, Kamis hari ini Rabu, kita lihat nanti. Oke, begitu aja video di hari ini. Buat yang mau scalping, itu beberapa tadi yang saya lihat ya, kalian coba pantau, cek dia punya chart ya sebelum masuk. Jangan asal main ikut ya, kalian harus cek chart juga, cek volume. Oke, terutama yang scalping ya, kalian cek dia punya time frame kecil lah, chartnya yang 15 menit, 30 menit, 1 jam ya. Terus kadang cek bentar yang 4 jam juga. Itu sih. Oke, terus cek volumenya. Salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.